dijadikan sebagai instrumen investasi. Sebetulnya apa sih cryptocurrency ini gitu kan? Orang-orang kemarin itu sangat apa ya, sangat antusias banget dengan adanya Bitcoin yang sangat tinggi. Bitcoin itu apa? Bedanya apa sama cryptocurrency? Apakah satu produknya ataukah ada produk yang lain di luar itu atau bagaimana? Nah, namun sebelumnya izinkan saya kenalan dulu ya. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga ada yang belum kenal sama Investing Mom. Walaupun sebagian besar mungkin kelihatannya wajah-wajahnya udah agak kenal. Nah, Investing Mom sendiri merupakan wadah edukasi yang ditujukan untuk keluarga, tapi khususnya ibu-ibu. Kenapa? Karena sebagian besar sebetulnya manajer keuangan keluarga itu dipegang oleh istrinya, oleh ibunya. Kemudian wanita juga ternyata punya angka harapan hidup yang lebih besar atau lebih tinggi atau lebih lama dibanding dengan pria. Kemudian juga banyak halnya misalnya ibu setelah mempunyai anak dan berkeluarga itu harus fokus di keluarga, sedangkan aset kan tetap harus diakumulasi. Jadi mau nggak mau memang literasi keuangan untuk ibu-ibu itu sangatlah penting. Seperti itu. Nah, saya sendiri, Dian adalah founder-nya, saya seorang certified financial planner juga, kemudian, jadi Investing Mom berdiri dari tahun kemarin ya 2020 dan baru aktif, selama 1 tahun ini memberikan ada kelas reguler, kemudian juga menerima konsultasi juga secara private kalau teman-teman mau. Ini kelas kita yang reguler saat ini sudah berjalan, ada kelas keuangan dan kelas investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi dan kolaborasi juga silahkan hubungi website kami, ada di website investingmom.id ada atau juga di Instagram saya, Instagram kami, Instagram Investing Mom. Segitu aja kenalan dari saya. Nah, karena udah nggak sabar kita mau bahas mengenai cryptocurrency, maka waktu dan tempat saya persilahkan buat Mbak Nita ya. Silakan Mbak Nita. Ya, terima kasih Mbak Dian. Selamat malam teman-teman semuanya, mom semua. Ini perempuan semua atau ada yang daftar? Ada yang daftar juga bapak-bapak. Tapi nggak apa-apa, bukan berarti kita Ya, menghalangi itu betul. ya. Ya, betul. Oke. Izin share screen dulu ya, teman-teman semua. Saya share screen dulu slide-nya. Selamat malam, Bu Yuli. Ya, selamat malam Mbak Dian. Maaf ya tidak hidupkan video. Biasalah emak-emak. Nggak apa-apa teman-teman, sambil menyimak kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan feel free untuk chat ya, dimasukkan di chat room. Jadi nanti kita akan sama-sama tanya jawab dan diskusi. Ya, betul. Harapannya di sini ibu-ibu, teman-teman semua, kita diskusi ya. Jadi memang di sini pun saya baru belajar, jadi memang perkenalan saya dengan dunia cryptocurrency itu di tahun 2017. Memang sebenarnya kalau Bitcoin sendiri itu dia muncul ya pakai pseudonym Satoshi, itu dia memang dari tahun 2009 sebenarnya, 2009. Tapi memang waktu di 2017 memang dia sempat naik tuh, hype harganya naik sama kayak sekarang lah gitu kan. Sekarang udah sampai 700-800 juta. Nah disitulah saya mulai masuk, terus saya pelajarin teknologi apa, kenapa ini koin digital ini bisa seharga segitu, ratusan juta pada saat itu kan. Nah, itu akhirnya saya mencoba mempelajari teknologinya dan ternyata menurut saya teknologi ini bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Dan dari situ saya mulai tertarik untuk mempelajari cryptocurrency dan juga blockchain. Blockchain itu adalah teknologi di balik cryptocurrency ini ya. Kebanyakan memang cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain. Nanti kita akan bahas dulu apa itu teknologi blockchain. Nah, memang ini judulnya adalah bisakah cryptocurrency menjadi instrumen investasi. Jadi saya dan Mbak Dia nih, kita sempat diskusi nih, kira-kira judulnya yang pas apa ya supaya nggak mislead. Karena memang cryptocurrency ini apakah bisa menjadi instrumen investasi gitu? Apakah itu tepat dikatakan sebagai instrumen investasi? Nah, itu sebenarnya sampai sekarang pun ini masih menjadi bahan diskusi yang hot gitu di antara para crypto lover gitu lah ya, crypto entusias dan segala macam. Nah, jadi sini harapannya kita bisa sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar.
Kita mulai dari pertama mengenal dulu nih cryptocurrency itu apa sih gitu kan. Nah, tadi sebelumnya saya udah mention bahwa cryptocurrency ini adalah mata uang digital menggunakan teknologi blockchain. Blockchain itu sendiri apa? Nah, blockchain sendiri itu adalah sebenarnya mirip dengan database gitu ya. Kalau teman-teman yang berasal dari IT sebenarnya udah familiar nih dengan database, yaitu adalah suatu tools kita bisa menyimpan data-data yang banyak gitu. Yang berbeda apa dengan database biasa? Itu adalah bentuk struktur penyimpanannya. Jadi kalau misalnya database itu bisa secara acak disimpan gitu, sama kayak misalnya teman-teman atau ibu-ibu di sini punya gudang penyimpanan gitu kan. Nah itu gudang penyimpanan itu berbentuk digital, itu bisa disebut sebagai database gitu. Kita bisa menyimpan apapun barang di dalam sana, menyimpan catatan, atau misalnya kayak lemari, itu juga bisa disebut database. Nah, tapi kalau digital itu kita sebutnya database, dan kalau bentuknya berbentuk berupa blok-blok seperti ada yang di gambar kanan ini, itu bisa disebut sebagai blockchain. Nah, ini agak teknis sedikit, tapi kita pelan-pelan. Kalau memang misalnya nanti ada yang masih kurang mengerti, kurang paham, atau kurang familiar, feel free teman-teman semua untuk bisa bertanya di kolom chat ya. Jadi memang salah satu cryptocurrency yang paling terkenal itu adalah Bitcoin gitu ya, yang familiar ya. Nah, makanya di sini kita contohnya Bitcoin nih. Ketika ada transaksi Bitcoin diperjualbelikan, ketika ada orang yang membeli Bitcoin, itu transaksi terbentuk kan. Ada transaksi nih, ada pembeli, ada penjual di sini. Kemudian nanti ada sistem peer-to-peer nih, jaringan-jaringan peer-to-peer. Nanti jaringan ini akan mentransmisi gitu. Maksudnya saling mengenali nih. Oh, ada ini nih, ada jual beli transaksi Bitcoin gitu kan. Nanti sistem akan melakukan semacam ekuasi gitu. Akan memvalidasi dulu transaksi ini. Apakah transaksi ini layak atau tidak gitu. Kemudian nanti transaksi ini akan masuk ke blok. Makanya namanya blockchain. Blok nih. Ini kita ada blok nih. Misalnya di sini ada 6 blok ya. Ini ada 6 blok. Kemudian nanti sudah terkonfirm dia masuk ke dalam blok, dia akan membentuk rantai jaringan dan kemudian transaksi itu akan komplit. Seperti ini alurnya. Makanya dia disebut blockchain. Dan ini kenapa menarik untuk dunia teknologi, karena biasanya kalau kita transaksi, misalnya transaksi di bank atau kita transaksi ATM gitu kan, ini sebenarnya sudah dengan mesin ya teman-teman ya. Cuma masalahnya ini adalah di bawah back-end-nya atau sistem di belakangnya blockchain ini semua tuh bisa dilakukan oleh suatu algoritma gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi ada manusia di sini. Makanya sistemnya adalah desentralisasi, tidak ada yang mengatur. Gitu. Jadi memang orang-orang misalnya sebutannya kalau kita familiar dengan Bitcoin maksimalis ya, orang-orang yang sangat percaya dengan Bitcoin gitu. Mereka masuk ke Bitcoin artinya mereka membeli kebebasan mereka. Gitu. Karena di sini tidak ada regulasi yang mengatur. Di sini benar-benar free, ini semua algoritma yang bekerja. Gitu. Makanya kenapa orang-orang tertarik banget dengan teknologi blockchain ini, digital ini. Jadi pencatatannya itu langsung oleh sistem dicatat. Dan historinya pun tercatat gitu. Jadi Bitcoin pertama itu punya siapa, itu tahu. Kita bisa lihat. Jadi makanya ini adalah menurut saya teknologi yang bisa men-solve berbagai problem gitu. Makanya sekarang kenapa Bank Indonesia pun ingin menciptakan ya central bank itu kan, central bank digital currency, itu sebenarnya kan juga ingin memperhatikan pergerakan uang gitu. Jadi uang itu bergerak bisa diperhatikan nih. Kalau sekarang kan kita misalnya melakukan money laundering atau misalnya ada pengusaha mau korupsi, mereka bisa lewat uang fiat money kan atau uang kertas sebutannya. Itu kan nggak ke-track kan. Jadi banyak banget kejahatan sebenarnya bisa dengan fiat money gitu. Nah, dengan kita mendigitalkan currency ini, itu bisa ter-track tuh bahwa Bitcoin yang pertama, kedua itu nanti ditransfernya ke siapa sih, historinya ke siapa sih. Nanti bisa saya tunjukin contoh pencatatan Bitcoin-nya itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk lagi, ternyata di cryptocurrency itu tidak hanya Bitcoin aja. Dari tahun 2013, teman-teman bisa dilihat di kolom yang kiri ya, ada 66 jenis cryptocurrency. Kemudian di tahun Februari 2021,
naiknya lonjak cukup tinggi, ada 4.500 cryptocurrency. Tapi dari 4.000 ini, hanya ada 20 sebenarnya menguasai 90% dari market cap cryptocurrency. Nah, ini saya screenshot 1-15 karena menurut saya ini yang familiar di samping Bitcoin. Koin-koin ini ada beberapa yang terkenal banget. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin atau ngefans sama Elon Musk, pasti udah familiar sama yang nomor 15, Dogecoin. Ya, Dogecoin ini lambangnya anjing ya, karena memang kenapa diciptakan Dogecoin ini sebenarnya cuma buat mainan aja. Itu foundernya pun bilang kayak gitu, cuma buat mainan aja. Nah, yang perlu kita pelajari adalah kenapa koin-koin ini diciptakan gitu. Dan kenapa orang mau ke sini gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu saham sekarang baik banget nih yang ngepom-pom saham gitu kan. Tapi terus sebenarnya di kripto pun ada juga orang yang ngepom-pom, dan Elon Musk salah satunya juga ngepom-pom sebenarnya. Kalau teman-teman perhatiin ya di Twitter misalnya Elon Musk, dia sempet tuh bio Twitternya tuh ganti Bitcoin, cuma Bitcoin doang. Atau teman-teman saya suka lihat orang-orang yang di profil Twitter atau profil Clubhouse atau profil Instagram itu matanya bersinar tuh laser. Nah, itu tandanya adalah mereka tuh yakin bahwa Bitcoin akan menembus harga berapa nih? Sekarang udah sampai 800 kan, 800. Mereka adalah orang yang percaya bahwa Bitcoin tahun ini akan menembus 1M. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang pakai laser gitu di profilnya itu. Nah, itulah sekarang tuh dunia udah sampai sini gitu kan. Nah, kita mungkin kemarin sempat rame tuh saham, sekarang saham lagi lesu gitu kan. Terus akhirnya karena saham lumayan agak lesu lagi, IDX sekarang mau memperpanjang jam bursa gitu kan. Nah, di cryptocurrency itu nggak ada jamnya, 24 jam teman-teman, 24 jam ini semua bergerak nih, yang di kanan ini 24 jam bergerak. Kan kalau IHSG kan ada jamnya ya, jam bursanya, tapi kalau Bitcoin no gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang jam bursa mereka main bursa, abis itu mereka main Bitcoin untuk trading. Gitu, karena menariknya adalah memang cryptocurrency ini nggak ada jamnya karena masih regulasinya masih sedikit lah yang meregulasi gitu. Makanya ini sangat decentralized tadi. Mbak Nita, bentar ya, karena aku juga awam banget nih soal Bitcoin. Ya, Jadi boleh. itu adalah Iya. Bitcoin, Ethereum, semuanya itu adalah nama produknya. Kalau misalkan dianalogiin di saham, ini adalah nama emitennya gitu. Oh sorry, koneksi internet saya kayaknya kurang stabil. Mbak Dian boleh diulang lagi pertanyaannya? Nah, ini yang nama-nama koin ini itu adalah produk ya, Mbak? Iya, betul, produk. Ini produknya. Kemudian kalau misalkan kita analogikan di pasar modal, ini tuh seolah-olah adalah emitennya gitu, yang diperjualbelikan, atau gimana? Ya, betul. Ini adalah emitennya yang diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya kan saham tuh ada Astra Agrolestari, Ali gitu kan. Nah, kalau ini Bitcoin misalnya. Terus ya sama persis itu emitennya. Kalau misalnya kita mau samain nama pasar modal ya. Terus kalau di pasar modal ada apa lagi Mbak misalnya yang dianalogikan? Ya, jadi misalkan ini tuh nama produknya gitu kan. Kemudian kita masuk ke suatu apa tuh untuk belinya sendiri gitu, Mbak? Oh ya, kalau di pasar modal kan ada perusahaan sekuritas, misalnya lagi hits Ajaib, ya kan teman-teman. Apalagi sekarang model ini ya marketingnya bagus banget tuh. Pakai ini ya. Didatangin dari Korea, Nangdong-sam ya, Nangdong-sam itu kan. Iya. Nah, iya Han Ji Pyong. Nah, itu kan perusahaan sekuritas di mana tempat kita beli. Kalau kita mau beli Bitcoin, Ethereum, dan Binance itu ada juga semacam exchange. Brokernya. Ya, exchange. Kalau di crypto itu kita sebutnya exchange. Itu ada Binance, ada kalau ini Binance yang internasional, kalau yang lokal itu ada Pintu, Indodax, yang lumayan terkenal Indodax, rekeningku. Nah, itu. Kalau itu semacam ya, exchange-nya sama persis sih. Kalau di saham kan kita ada ininya lah, ada tempatnya ya, kayak marketplace-nya lah. Kalau kita ibu shopping kan ada Tokopedia dan lain-lain gitu kan. Nah, ini produknya yang mau dibeli, Tokopedia-nya itu kayak Binance, rekeningku, Pintu, dan lain-lain. Tapi pilihlah memang yang di regulate gitu. Jadi di Indonesia itu sudah diregulasi oleh Bapepti. Nanti di akhir kita akan bahas tentang regulasi kripto ini. Kemudian
Boleh. Nah, mau tanya lagi. Nah, ini kan Bitcoin harganya tuh udah 800 juta. Artinya kalau kita mau beli satu koin, apakah harus punya modal sebanyak ini atau bisa satu per berapa koinnya? Iya, betul. Buat Bisa banget, bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Bahkan misalnya kayak 50.000 itu bisa nanti langsung 50.000 itu setara berapa sih gitu kan, seperberapanya dari 8 juta ini gitu. Memang yang untung banget nih yang kemarin beli di tahun 2013 gitu kan masih pelan. Ini udah naik jadi 800 juta. Ini udah saya convert ke IDR, nilai-nilainya ya teman-teman bisa lihat. Ethereum ada 25 juta, Binance Coin 4 juta gitu. Nanti kemudian ini ada Stellar ya, ini salah satu, ini juga udah kerjasama sama salah satu negara, Ukraina gitu. Jadi memang Ukraina udah partnership dengan Stellar untuk bikin digital currency-nya. Kemudian Uniswap ini adalah produk untuk kita bisa tukeran koin gitu. Jadi ada aplikasi yang berjalan di Uniswap, ini dia pakai Ethereum gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa koin yang memang bisa kita pakai untuk menciptakan aplikasi, gampangnya gitu. Kayak misalnya Ethereum. Ethereum ini adalah utility token kalau sebutan di kriptonya, dunia kriptonya. Jadi memang ada beberapa dari sini nih, dari koin itu sendiri memakai Ethereum. Misalnya kayak Uniswap, dia pakai Ethereum. Ada beberapa koin yang produknya adalah smart contract, misalnya Cardano gitu kan. Atau misalnya dia menjual ekosistem, misalnya Polkadot. Nah ini cara taunya gimana? Cara taunya adalah ya kita harus cari tahu ini Ethereum apa sih produknya, Binance ini apa sih produknya gitu kan, Dogecoin ini apa sih produknya gitu. Nah biasanya kita bisa pelajari itu dari white paper mereka. Oke, ini saya lanjut dulu ya, nanti bisa balik lagi biar kebahas dulu semuanya. Nah ini kita harus memahami tujuan dan risikonya dulu nih. Memang sih cepet banget, di kripto itu cepet banget. Misalnya kita masukin kemarin, misalnya kita beli BNB baru bulan lalu di harga 1 juta, sekarang udah 4 jutaan. Itu udah gain 400%. Itu memang cepat banget, tapi memang kita juga harus pelajari dulu risikonya dan tujuan dari cryptocurrency itu apa. Karena supaya kita nggak gambling, kita nggak, sama aja kalau kita masuk ke saham, terus kita langsung taruh tanpa kita pelajari fundamentalnya, tanpa kita pelajarin ini perusahaannya jual apa, tanpa kita mengenali apa, kan sama aja kita dengan berjudi gitu kan. Nah jadi yang pertama adalah yang paling penting ketika kita mau masuk ke dunia cryptocurrency, kita harus tahu tujuan si foundernya ini bikin kripto ini tuh apa gitu. Jadi supaya kita paham ini arahnya si kripto itu mau kemana. Karena memang pergerakan kripto itu masih volatile sekali gitu. Jadi ketika kita masuk kripto, berarti kan kita percaya akan mimpinya si founder gitu kan. Karena kan teknologi ya, beda dengan saham yang memang kita tahu produknya itu dijual seperti apa, produknya diterima masyarakat atau tidak gitu kan. Tapi kalau ini sebenarnya ya kita percaya dengan mimpinya para founder nih. Misalnya katakanlah di sini yang dikirim saya screenshot white papernya dari Bitcoin. Memang yang menulis ini adalah Satoshi Nakamoto, ini pseudonym, jadi memang nggak ada orangnya, dia memang sengaja pakai pseudonym. Sampai sekarang masih question siapa sebenarnya Satoshi, banyak banget memang yang menebak-nebak. Dan ya bener ya Mbak. Nah terus ya pasti yang paling tertebak adalah pemegang Bitcoin pertama itu siapa gitu kan. Itu yang sekarang jadi orang-orang nyebutnya dialah Satoshi-nya. Nah di sini sebenarnya kalau kita pelajari dari white paper Bitcoin, dari kalimat awalnya aja a purely peer-to-peer version of electronic cash gitu. Memang sebenarnya ini kedepannya mau jadi alat tukar gitu diciptakan. Tapi dengan sekarang kita lihat dengan harga Bitcoin 800 juta, semua orang yang pegang Bitcoin nggak mau menukar Bitcoin gitu kan. Akhirnya Bitcoin sekarang bergerak sebagai store of value, sebagai digital gold atau aset emas, emas digital. Jadi udah nggak. Sekarang jadi apakah Bitcoin ini akan menjadi peer-to-peer electronic cash system gitu kan? Itu kan yang jadi pertanyaan. Dan kenapa kita mau masuk ke cryptocurrency gitu? Ini sebenarnya tujuan ini balik lagi ke kita sendiri gitu kan. Kita mau masuk ke cryptocurrency ini untuk apa gitu kan? Apa kita memang percaya bahwa teknologi ini akan berhasil atau tidak? Jadi kita penting untuk kita pelajari white paper-nya. Terus misalnya kalau kita tadi lihat di yang slide kedua ada Ethereum. Ethereum itu sebenarnya foundernya salah satunya adalah Vitalik. Vitalik itu dia berasal dari ekosistem Bitcoin. Maksudnya dia orang yang antusias juga untuk mempelajari Bitcoin dan akhirnya dia pengen bikin smart contract di atas Bitcoin gitu. Tapi ternyata developernya atau pengembangnya
Bitcoin itu sangat konservatif, itu sangat sulit mereka untuk mengembangkan smart contract di atas Bitcoin ini. Akhirnya dia menciptakan Ethereum coin sendiri, gitu. Nah, ini juga biasanya orang sih lebih aman memang main di Bitcoin atau Ethereum karena lebih jelas arah perkembangannya mau kemana. Jadi memang teman-teman kalau mau masuk kripto bisa pelajari dari white papernya mereka. Kemudian resikonya apa aja sih? Sebenarnya resikonya banyak. Resiko dari cryptocurrency ini. Tapi ini saya coba gambarin dulu beberapa, yaitu yang pertama memang dari sisi teknologinya sendiri. Awal-awal Bitcoin itu masih banyak banget bugs-nya, tapi akhirnya mulai dibenerin sama developer Bitcoin, kemudian scam juga bisa, penipuan dan segala macam. Dari sisi security-nya, itu dia, makanya kita harus benar-benar riset terkait kriptonya ini gimana sih dari sisi security sistemnya. Terus yang kedua adalah resiko terkait custody. Custody ini adalah terkait pemeliharaannya. Di mana kita mau nyimpen Bitcoin ini. Jadi ada sebutannya wallet ya, ada hot wallet, ada cold wallet, kemudian nanti ada private key, public key. Nah, ketika nanti teman-teman beli Bitcoin itu di exchange, teman-teman itu nggak menyimpan private key-nya. Jadi private key-nya itu disimpan sama exchange-nya. Gitu. Ketika teman-teman mau menyimpan private key sendiri, itu teman-teman biasanya harus memindahkan private key yang ada di exchange, di Binance, rekeningku, Pintu, dan lain-lain itu ke dalam wallet teman-teman sendiri. Misalnya kayak kalau wallet yang mobile itu ada Blue Wallet, ada juga wallet yang hardware, bentuknya kayak flash disk dan lain-lain, itu kita simpan private key. Private key ini nggak boleh orang lain tahu. Nggak boleh orang lain tahu. Orang lain tahu artinya kita sudah memindahkan aset digital kita ke orang tersebut, gitu, private key. Nah, ada cara paling mahal ya, agak mahal kalau kita punya uang, itu bisa di kayak Casa.Huddle, itu kayak mereka memprovide atau menyediakan penyimpanan blockchain dengan multi signature. Jadi kayak misalnya kita bisa assign beberapa orang untuk pegang private key kita, nggak pegang private key, tapi mereka signature gitu. Ketika kita memindahkan, kita tanda tangan juga, dan kita men-save beberapa orang untuk approval. Jadi kayak ada multi approval-nya. Itu juga bisa seperti itu. Untuk solusi tadi ya, misalnya takutnya kan kita private key terus kita lupa naruh di mana gitu kan, naruh di notes dan lain-lain. Nah, itu. Ini penting banget private key-nya. Kemudian risiko yang ketiga adalah tentu saja price-nya sangat volatile. Ya, teman-teman tahu 800 juta terus ke 600 juta beberapa minggu yang lalu, sekarang 800 juta lagi. Itu sangat volatile untuk Bitcoin misalnya. Terus dan teman-teman yang lain tadi bisa lihat di grafik yang ini ya, nih pergerakannya seperti ini. Kemudian juga ada climate issue. Ini dari teman-teman, terutama dari teman-teman saya yang aktivis lingkungan, karena mereka sangat bahwa penggunaan energinya sangat banyak gitu. Saya termasuk crypto miner nih, dan memang wah listriknya langsung meningkat banyak banget gitu, 4 kali lipat. Karena memang penggunaan untuk kita mining Bitcoin itu besar sekali, dan memang sudah beberapa solusi. Misalnya kalau Bitcoin memang agak susah karena developernya tadi konservatif ya untuk melakukan perubahan-perubahan di Bitcoin. Tapi misalnya kalau di Ethereum, di yang nomor 2 ini, Ethereum itu misalnya beberapa developernya sudah mulai merubah, misalnya untuk memvalidasi transaksi itu 99% penggunaan energinya sudah berusaha untuk dikurangi sebesar sampai 99% gitu. Jadi sudah mulai ada solusi-solusi untuk mengurangi penggunaan energi untuk koin-koin yang lain ya. Kalau Bitcoin memang agak susah. Kemudian dari sisi regulasinya juga. Kalau misalnya tiba-tiba di-ban, kita nggak boleh lagi nih di Indonesia main kripto atau membeli kripto. Nah, itu kan risiko kan. Terus kita gimana nih yang udah pegang? Nah, itu ada dari sisi regulasi. Misalnya di India kemarin sempat di-ban, tapi sekarang malah justru berbalik arah. Menteri Keuangan India sendiri akhirnya mengatakan bahwa dia akan mengkalibrasi regulasi mereka, bahwa akan menyesuaikan dengan perkembangan digital currency ini seperti apa. Akhirnya nggak jadi di-ban cryptocurrency di sana. Jadi ini adalah beberapa resiko dari sebenarnya ada lagi. Ya, boleh Mbak Dian? Mbak, sebenarnya ini pertanyaannya udah banyak banget, tapi nggak apa-apa ya, maksudnya teman-teman kita coba bahas ke bahasa yang ke bahasa yang kita bisa analogikan tadi. Nah, tadi kan dari sisi teknologi emang ini karena semuanya berbasis teknologi ya. Jadi pas awal-awal launching juga mungkin masih ada beberapa error, security-nya juga mungkin ya. Jadi ada resiko di sana. Nah, yang menarik ini dari sisi wallet-nya. Jadi kita itu ketika beli nanti akan dapat
private key gitu untuk per apa, per rupiah yang kita beli ataukah per unit koin atau gimana itu, Mbak? Private key-nya itu yang kita dapatkan? Iya, tergantung dari jumlah yang kita punya. Misalnya kita punya Bitcoin yang mau kita pindahin ke wallet berapa. Misalnya kita punya 2 Bitcoin gitu kan. Habis itu Mmm. kita mau 1 Bitcoin itu pindahin. Nah, nanti kita punya private key untuk 1 Bitcoin yang mau kita pindahin ke wallet kita sendiri. Gitu. Jadi kayak Oh. sebenarnya itu kayak bank nih, misalnya kita kalau misalnya kita taruh di Pintu, di Indodax dan lain-lain, berarti artinya kita menggunakan pihak ketiga gitu kan Mhm. untuk memegang uang kita. Mmm. Ketika kita tarik, ya udah kita dapat private key-nya. Jadi private key itu sebenarnya ya bentuk, kan kita nggak tahu nih bentuknya Bitcoin tuh kayak gimana. Mmm. Nah, dengan private key itu sebenarnya bentuk realnya itu. Tapi private key ini mengandung nilai Bitcoin yang kita punya. Misalnya kalau Bitcoin-nya. Oh, oke. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kunci untuk si membuka kriptonya kayak gitu ya. Kripto kan Ya, istilahnya kayak kita di sesuatu yang kita, apa namanya, yang kita bungkus kayak gitu kan, terus kemudian private key itu kayak kuncinya untuk membuka si cryptocurrency tadi. ya. Jadi kalau misalkan key ini bocor artinya ya artinya uang kita istilahnya kayak dicuri sama orang gitu ya, karena key-nya sendiri, bocor. Tapi kemudian tadi kan ada juga pihak ketiga yang menyewakan istilahnya kayak backup kita gitu. Jadi tempat penyimpanan yang udah di-secure banget, kalau misalnya kita hilang, key kita kalau misalkan kita hilang dan misalnya, misalnya disimpan di note, kemudian note-nya itu hilang gitu, lupa, itu bisa menggunakan, pihak ketiga tadi. Oke. Nah, kemudian ini dari sisi climate issue. Jadi kan Bitcoin itu atau Bitcoin cryptocurrency ini kan istilahnya harus ada mining-nya gitu ya, Mbak, ya? Nah, Mm. itu tuh nilainya tuh apakah terbatas, memang hanya jumlahnya seperti itu atau bakal akan tetap bertambah terus gitu? Oke. Kalau untuk Bitcoin, dia tuh sebutan teknisnya dia pakai proof of work. Kalau Ethereum tadi dia proof of stake. Jadi makanya kalau di Bitcoin itu kita pakai mining karena memang iya Mbak Dian betul. Nilainya terbatas. Sama kayak emas kan. Kalau emas kan ditambang karena kita percaya bahwa emas terbatas. Tapi Mhm. memang emas terbatas atau enggak? No one knows Nggak kan. tahu, Sama heeh. kayak ada yang tahu, emang beneran emas terbatas? Atau selama ini cuma cerita nenek moyang kita aja emas terbatas? Sebenarnya emas nggak terbatas, ya kan? Tapi kalau Bitcoin, itu udah ada jawabannya. Terbatas, ada 21 juta. Orang-orang yang ngerti IT, yang bisa baca, yang bisa tahu algoritmanya, udah bisa ngebaca itu cuma ada 21 juta Bitcoin. Makanya Bitcoin itu harganya terus tinggi karena ini akan Habis. ya, akan scarcity-nya gitu. Scarcity apa ya? Terbatas kan tadi nggak banyak gitu udah tahu limitnya 21 juta gitu makanya kita istilahnya mining penambang Bitcoin itu Mbak Oke. Dian. Mhm. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pertanyaan udah banyak, tapi nanti kita tampung dulu aja ya, kita lanjutin Ya betul betul. masalah resikonya. Nah ini lagi gimana sih kita memilih cryptocurrency sesuai profil risiko kita. Nah ini perbandingan performance beberapa instrumen investasi dari tahun 2015 sampai 2021. Kita pakai time frame-nya 1 tahun terakhir sama 5 tahun terakhir. Kita lihat dari IHSG. Sebenarnya ini nggak bisa peer-to-peer banget ya, karena IHSG itu kumpulan dari beberapa produk. Kalau Bitcoin kan satu. Sebenarnya ini nggak terlalu apple to apple gitu. Karena sebenarnya di dalam IHSG ini misalnya kayak bank syariah, kemarin ya itu kan bisa sampai 1000% gitu kan. Mhm. Ini sebenarnya nggak peer to peer nih, IHSG Bitcoin ini sebenarnya nggak bisa dibandingin kayak gini kalau menurut saya pribadi ya, karena nggak apple to apple. Yang satu ini adalah kumpulan, Next yang ya. satu ini dia berdiri sendiri, jelas dong pasti ya, Iya. kecuali kita di sini taruh misalnya Bank Syariah Mandiri, Unilever dan lain itu baru setara. Cuma ini Iya. sebagai gambaran aja bahwa mayoritas kalau di saham sekitar segini deh rata-rata gitu kan. Sedangkan kalau Bitcoin nih itu bisa sampai 400% dalam setahun. Tapi 5 tahunnya kan cuma 193, berarti ada naik turunnya kan? Tetap ada naik turunnya. Ini juga kan IHSG 5,3 1 tahun terakhir, tapi 5 tahunnya 2,84, berarti ada naik turunnya. Obligasi pemerintah cukup aman nih, jangka panjangnya malah lebih tinggi, 7,9% naik kan? Dia dari 1 tahun ke 5 tahun. Berarti kan artinya kalau untuk jangka panjang bagus juga nih obligasi pemerintah. Emas, memang emas juga nih naik turun, ya 10% sampai 79%. Nah, kalau kita lihat di sini,
di sebelah kanan, ini saya ambil contoh dari Bitcoin ya, dari 2014 dulu sampai dari bisa lihat kan ya ini 0 gitu kan, terus akhirnya sempat naik sedikit nih, terus dia naik lagi hampir 200 juta, terus turun lagi, mendekati di 2020 sampai akhirnya wah ini naik pesat di sini ya di 2020 2021 gitu. Memang katanya di 2020 2021 ini adalah tahunnya kripto gitu, kripto winter istilahnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk cryptocurrency ini memang beresiko tinggi gitu, high risk. Jadi yang tepat adalah orang-orang yang memang profil risikonya agresif. Mungkin Mbak Dian udah ahli nih membandingkan profil risiko gitu kan. Sebenarnya kan teman-teman yang udah join Investing Mom pasti udah mengukur ya profil risiko masing-masing seperti apa gitu. Jadi memang di sini menurut saya cryptocurrency ini sangatlah high risk gitu karena ini akan bisa ke nol. Jadi makanya gunakanlah uang di mana kita udah ikhlas kalau uang itu bakal ke nol nilainya, bakal balik lagi. Gitu. Ini baru Bitcoin. Banyak banget sebenarnya cerita-cerita kalau di slide sebelumnya. 66 ini yang bertahan sampai tahun ini pun kayaknya nggak banyak. Gitu. Yang bertahan sampai di tahun 2021. Oh, Jadi gitu. banyak yang baru, bermunculan baru. Enggak, bukan berarti 66 ini terus stay ya. Jadi 66 ini cuma 2 yang berhasil, misalnya Bitcoin, Ethereum doang, yang lainnya mati. Tapi di 2014 muncul lagi nih koin yang lain. Yang baru. Oh, oke. Nah, ini Jadi menyambung pertanyaannya juga nih dari Mbak Ulfa. Mbak Nita, kalau koin-koin ini apakah memungkinkan delisting seperti saham? Jadi artinya tadi kan koin-koin yang berdiri di tahun 2013 mungkin juga tutup gitu ya? iya, bisa jadi nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Nilainya bukan iya bisa kalau di saham kan kita nyebutnya delisting ya. Delisting, Kalau heeh. nggak ada nilainya nol, udah balik lagi ke nol. Bisa Hmm. Ethereum nol, bisa jadi nih Binance nih sekarang 4 juta, bisa jadi nanti 5 tahun lagi nol gitu. Oke, jadi itu resiko capital loss ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan beli cryptocurrency gini ada analisis teknikal sama fundamentalnya nggak sih? Mungkin teknikal ada kali ya? Iya, fundamental jelas tadi dari white paper ini ya. Dari white papernya, oke. Kalau fundamental di saham kan kita pelajarin laporan keuangannya, ya kan analisa dari sana ya fundamentalnya, produknya seperti apa, model bisnisnya, ya kan terus ada perhitungan-perhitungannya sendiri. Kalau technical juga ada sebenarnya. Cuma kalau saya juga nggak mendalami technicalnya seperti apa, kalau saya lebih fundamentalnya sih. Karena rata-rata memang technical itu untuk trading. Di saham seperti itu kan, technical itu biasanya digunakan untuk trading. Kalau di kripto nggak saya gunakan untuk trading gitu. Biasanya memang ada analisis teknikalnya sama, ada moving average-nya dan lain-lain. Tapi itu biasanya memang teman-teman yang mereka gunakan untuk trading. Oke, jadi memang konsepnya balik lagi kayak saham ya. Kalau misalkan tujuannya investasi, baca fundamentalnya, lihat di white papernya. Dari white paper tuh biasanya pengembangnya atau developernya yang akan memberikan white paper atau merilis white paper tersebut ya Mbak ya. Jadi dari mulai goalnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Sampai ke teknologinya mungkin dijabarin nggak di white paper? Iya betul, dijabarin sangat detail banget. Sangat detail. Oke, menarik Mbak. Nah ini tuh produk-produk Bitcoin, kriptografi itu dari negara mana aja sih? Ketahuan nggak sih Mbak, developernya itu dari negara mana? Ya ada beberapa yang memang dia nggak pakai pseudonym ya. Kalau Bitcoin kan pseudonym nih, namanya aja Satoshi, pakai nama Jepang. Nggak ada ya? Belum tentu dia dari Jepang, bahkan ya dari US sih, karena pemegang Bitcoin pertama US. Kalau mau ya kita kepoin foundernya gitu kan, nih foundernya dari mana gitu. Nah kita bisa tahu oh kripto nih dari sini. Misalnya Binance nih dari China gitu, karena CZ nih terkenal juga sih di Twitter, CZ foundernya. Jadi memang biasanya kita lihat dari mana itu dari foundernya berasal dari mana. Oke Mbak, yuk dilanjut lagi. Nanti pertanyaan banyak banget. Ya, ini slide mau terakhir kok. Jadi kita bisa sambil jawabin pertanyaan. Depan cryptocurrency. Kalau menurut saya masa depan cryptocurrency ini belajar dari sejarah.com bubble ya. Kalau familiar teman-teman di tahun 2000-an nih kan muncul berbagai macam perusahaan teknologi gitu kan. Terus masif banget nih di zaman-zaman ini banyak banget perusahaan yang IPO dengan cepat gitu. Tapi sebenarnya yang bertahan pun cuma ya udah paling Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook gitu.
kalau menurut saya pribadi sih hampir mirip patternnya dengan dunia kripto sekarang. Cepet banget perkembangannya kan ya, kalau teman-teman lihat di sini perkembangannya dari 66 kripto sekarang udah ribuan kripto gitu kan, karena memang saking mudahnya untuk kita IPO kripto gitu. Kalau teman-teman yang ngerti developer engineers-nya cryptocurrency, mereka mudah blockchain dan lain-lain, mudah untuk menciptakan itu gitu, menciptakan koin-koin itu. Tapi yang sulit adalah ya tadi dari sisi fundamentalnya, dari sisi ini arahnya mau kemana sih, kegunaannya apa, itu yang berat. Jadi memang nanti ada kayak seleksi alam di situ. Gitu sih. Nanti akan ada ya hanya beberapa koin aja yang bertahan. Oke. Ya yang di Ari Paul ini kan ya thousand of altcoins itu alternative coins bisa launch gitu kan. Tapi kebanyakan fundamentally worthless. Ya kan secara fundamental mereka nggak jelas gitu kan, banyak scams dan lain-lain gitu. Jadi ya tetap lakukan fundamental analisis kalau saran saya gitu. Oke Mbak kalau misalnya tadi nih pakai pintu, pakai apa, itu kan exchange yang kita pilih ya, yang lokal. Nah, di sana itu berarti yang dijualnya pun bisa beda-beda ya. Di pintu mungkin bisa jual banyak, misalkan 30 koin, di yang lain mungkin hanya 15, seperti halnya kayak agen reksadana gitu misalnya kayak gitu. Misalkan kita kayak beli reksadana nih, kalau di Bibit mungkin ada produknya hanya ini aja, di Bareksa tuh ada ini aja gitu. Apakah seperti itu atau enggak nih kalau kita mengakses pintu itu? Iya Atau betul sama. betul ya, sama ya? Jadi di pintu nggak semua koin. Kalau misalnya tadi kan teman-teman lihat di sini ada banyak banget koinnya ya. Nggak semua, di pintu nggak ada Dogecoin. Tapi di rekeningku ada Dogecoin dan kadang bisa dibeli di situ, kadang nggak. Kadang misalnya kayak rekeningku lagi nggak bisa nih kita lagi nggak bisa beli Dogecoin karena mungkin servernya atau networknya atau apa gitu. Jadi memang nggak semua koin ini available di semua tadi kayak misalnya exchange ya kita sebut. Terus bentar kita coba satu-satu ya. Mbak, semisal aku menganalogikan kripto sebenarnya cuma salah satu cara membuat sesuatu menjadi berharga, tapi nggak benar-benar ada wujudnya. Mulainya bisa orang percaya itu bagaimana ya? Misalkan Mbak misalkan menciptakan koin baru gitu. Bagaimana sih cara pertama meng-IPO-kan koin tersebut sehingga bisa ditransaksikan gitu? Oke. Jadi kalau di kripto itu IPO-nya itu bisa public, bisa private. Jadi private itu bisa kita tawarin dulu nih ke orang-orang yang kita percaya kan. Dan punya modal misalnya. Iya, betul. Jadi modal, terus tolong hold dulu ya, gitu kan. Hold dulu beberapa periode waktu, gitu kan, supaya harganya misalnya naik. Sebenarnya itu bisa kemungkinan kayak gitu. Tapi memang balik lagi nih, tadi ketujuannya itu apa kan. Jadi memang ya tadi udah dijawab sama Ari Paul ya. Jadi memang sebenarnya banyak yang fundamentalnya worthless gitu. Ada yang cuma buat main-mainan doang kayak Dogecoin itu sebenarnya kalau si foundernya pun bilang cuma main-mainan doang. Tapi Elon Musk tuh yakin banget gitu bahwa Dogecoin ini bakal berharga di masa yang akan datang gitu kan. Nah ini nggak tahu apakah mereka bekerja sama di balik itu, kita nggak tahu. Pom-pom ya. Iya, pom-pom gitu. Pom banget. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kalau kita decide mau beli kripto, analisisnya seperti apa sih gitu? Kalau Mbak sendiri gimana tuh? Pakai analisisnya? Oh ya tadi ya, membaca white paper-nya itu wajib ya Mbak ya, supaya kita tahu ya tujuan si pengembang koin ini untuk apa gitu nantinya gitu ya. Iya, betul. Sudah terjawab ya Mbak Denisa. Kemudian dari Mbak Ariana, Mbak Nita, kalau baru mau coba-coba, faktor apa aja yang harus dicek sebelum membeli? Kemudian kalau misalnya kripto ini dijadikan salah satu aset investasi ke dalam portofolio investasi kita, sebaiknya gimana? Maksudnya mungkin kayak perbandingannya harus berapa, ataukah 10% misalkan dari aset portofolio kita atau gimana? Iya, kalau untuk kripto ya, ini saya senang banget diskusi sama teman-teman juga yang udah invest di sana, yang udah lebih dulu, bahkan lebih paham dari saya. Memang kita tuh sepakat di angka 1% bahkan 1% dari aset kita gitu. Oh, oke. Ya, 1% dari net worth ya. Kalau istilahnya kan kita ketika menghitung itu kita punya net worth ya. 1% dari net worth kita itu
masih inilah, masih kayak nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi itu balik lagi ke Profil risiko ya mungkin ya. toleransi kita terhadap net worth kita gitu kan. Misalnya apakah 7 juta itu siap dengan 7 juta untuk tiba-tiba balik ke 0 gitu, atau 2 juta. Tapi bisa juga nanti naik ke 400% ini gitu. Jadi pokoknya pakai uang dingin gitu kan kalau istilahnya gitu. Uang yang memang bukan berhutang, bukan uang yang memang digunakan untuk tujuan yang seharusnya. Itu yang utama. Oke, jadi mungkin karena kripto ini masih tergolong baru dan banyak orang yang masih riset-riset di sana kayak gitu. Jadi dari pengalaman Mbak Nita sendiri memasukkan 1% ya dari portofolio aset kita itu nggak masalah karena ini sebagai istilahnya mungkin uang belajar kita juga dan sesuatu yang memang kita udah mentoleransinya kalau memang misalnya ini suatu saat bakal hilang gitu. Jadi kita ya woles gitu ya dari sisi psikolog dan mentalitinya kita udah siap kayak gitu. Nah, teman-teman memang ini sempat dibahas ya di kelas investasi mengenai profil risiko itu. Jadi risiko itu memang ada yang nempel kepada kitanya sebagai investor secara mentality dan kapasitas kitanya, ada juga yang memang menempel ke instrumennya. Ya, ini memang setiap instrumen investasi mengandung resiko. Nah, kripto ini memang resikonya memang cukup tinggi. Next ya Mbak Nita. Malam Mbak, izin menanyakan pertanyaan. Saya pernah membaca beberapa literatur dan salah satu cara untuk membeli Bitcoin adalah dengan mining. Ya tadi, boleh nggak elaborasi mengenai mining tadi? Ya. Nah, kalau mining itu sebenarnya saya kurang terlalu paham teknisnya ya, karena saya nggak mining gitu. Karena kalau mining ini memang dia ada alatnya tertentu gitu. Adik saya nih, dia mining nih. Jadi memang kalau saya perhatikan nanti ada kayak VGA dan lain-lain gitu, komputer dan lain-lain. Jadi memang banyak banget tuh dia komputer, VGA dan lain-lain itu untuk dia mencari membaca nanti algoritma yang pas gitu. Jadi kalau orang IT mungkin ngerti ya. Jadi mesin dan komputer itu akan mencari secara otomatis mana sih algoritma yang pas yang pas sama Bitcoin gitu. Nanti kalau udah match ketangkep. Tapi itu susah banget itu algoritma dibaca. Jadi makanya itu bakal takes time, bakal apa ya, dalam satu hari itu bisa dapat cuma berapa Bitcoin gitu. Nah itu memang itu sih biaya atau cost dari kita mining itu ada cost-nya juga. Tapi memang ada return-nya juga gitu. Misalnya kemarin saya sempat ngobrol sama adik saya mining, dia dapat nih sehari 1,2 juta gitu kan. Dia dapat nih sehari 1,2 juta karena habis dia dapat Bitcoin dia ubah lagi jadi rupiah. Tapi kan di samping itu dia ada pengeluaran cost yang lain. Dia harus bayar listrik sekarang 4 kali lipat naik. Terus dia beli VGA aja misalnya dia modal 20 juta gitu kan. Jadi kita udah harus punya perhitungan apakah modal kita tadi untuk beli VGA-nya yang puluhan juta terus bayar listrik per bulan yang meningkat itu akan ditutup dengan penghasilan kita di Bitcoin gitu. Oh ya Mbak, mau tanya, tadi kan Bitcoin tuh totalnya tuh ada berapa yang sangat terbatas jumlahnya? 21 juta. 21 juta. Dan itu udah ditemukan semuanya atau belum? Belum semuanya. Oh, karena itu kita bisa mining ya. Jadi Iya, saya sempat dengar gitu. Jadi ada salah satu kota gitu di Amerika. Jadi kalau di Amerika itu pembayaran listriknya nggak terpusat kayak kita di PLN gitu. Jadi semuanya tuh diatur oleh swasta gitu. Jadi satu region tertentu atau state tertentu tuh bisa punya perusahaan listrik yang berbeda-beda dengan harga yang berbeda-beda pula. Jadi ada yang harga listriknya murah di sana tuh, jadi orang-orang pada bikin setup untuk mining Bitcoin ini, karena mining Bitcoin itu tadi memerlukan komputasi yang sangat berat ya, dan terutama konsum listrik yang sangat besar karena butuh banyak banget server gitu kan di situ. Jadi itulah salah satu cerita mengenai mining koin. Jadi per beberapa minggu yang lalu, jadi dari 21 juta itu, sekarang itu 1,8 jutanya udah termining. Jadi masih ada sisa banyak. Cuma memang lumayan sulit gitu. Orang-orang yang bilang, udah kesulitannya sekarang udah makin tinggi untuk kita bisa memining Bitcoin. Ya, oke. Oke, next question Mbak. Sebentar, tadi itu
Nah, Mbak, kenapa Bitcoin bisa mahal banget sebandingkah dengan fungsinya? Apakah memang kita perlu untuk beli Bitcoin? Nah, mungkin ini balik lagi ke goalnya tadi ya. Iya, jadi memang sebenarnya kenapa berharga? Karena Bitcoin itu udah jelas scarcity-nya tadi, udah jelas gitu kan. Karena apa ya? Ada kepercayaan bahwa Bitcoin ini bakalan langka gitu. Kayak emas, makanya dia disebut digital gold gitu kan. Emas aja tadi kan mungkin ada teman-teman yang baru join gitu kan nggak tahu emas aja kita percaya bahwa emas itu terbatas gitu kan. Tapi kan itu sebenarnya cerita nenek moyang kita. Memang apakah sudah beneran nih gitu kan emas itu terbatas gitu kan. Tapi akhirnya kita percaya dan emas meningkat gitu kan. Nah, sama dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin ini udah beneran gitu orang-orang yang ngerti baca algoritma dan lain-lain itu bisa terbaca bahwa sekarang cuma ada 21 juta coins gitu dan ini bakal naik nilainya karena tadi langka. Yang kedua adalah supply dan demand tadi. Itu sempat naik banget ini karena kemarin kan Elon Musk masuk juga kan sekian berapa Bitcoin masuk kan dia langsung, terus beberapa perusahaan sekarang udah mulai masuk nih ke Bitcoin, udah beli Bitcoin untuk sebagai strategi mereka untuk hedging ya kan, untuk lindung nilai, untuk jadi strategi mereka gitu kan. Nah jadi kan semua orang udah mikir kayak oh sekelas Elon Musk aja dan lain-lain itu udah beli nih, kan nggak mungkin lah mereka tim risetnya nggak berkualitas gitu kan. Jadi akhirnya orang mulai mau nih Bitcoin. Nah itu terbentuklah demand kan, termulai demand semakin tinggilah harganya. Sama kayak pasar kan, pasar ekonomi pasar sama kayak saham Ya. sebenarnya bisa naik karena demand-nya terus meningkat. Oke, jadi naik turun harganya itu balik lagi ke hukum ekonomi. Jadi ada supply dan demand gitu. Kita percaya bahwa emas itu selalu naik karena kan ya kepercayaan kita emas itu sumber daya alam yang nggak bisa diperbaharui gitu. Karena makin ke sini ya pasti makin habis gitu. Istilahnya kayak dijing gitu, tapi dijingnya ya menggali di sumber daya alam yang nyata. Sedangkan Bitcoin sama halnya dengan mining kayak gitu, tapi semuanya digital dan dipercaya bahwa jumlahnya cuma ada 21 juta koin ya Mbak ya. Iya. Heeh. Nah yang dimaksud developer itu siapa sih Mbak? Gitu. Developer itu yang membuatnya ya Mbak ya? Iya, founder itu yang membuatnya, yang menciptakan. Developer itu adalah orang-orang yang memang mereka ini Oh sebentar. melakukan mining atau bukan? Bukan, kalau melakukan mining dia sebutnya miner. Miner, oh. Developer itu mereka bisa apa ya semacam engineer-nya gitu. Engineer-nya mereka bisa bisa mengembangkan Ethereum misalnya dan lain-lain gitu. Itu bakal teknis sih. Misalnya kayak Ethereum berubah nih arsitekturnya. Mereka mau mengubah arsitekturnya itu pakai developer Ethereum. Ya, tapi biasanya foundernya itu developernya juga atau enggak? Jadi kan foundernya pasti tahu dong algoritmanya misalnya untuk membentuknya. Iya, betul. Biasanya foundernya itu mereka engineer sih, engineers paham membentuk algoritma dan lain-lain. Nah, kemudian dari Mbak Puspa, bedanya digital rupiah yang akan terbit itu apa Mbak? Oke, kalau digital rupiah yang akan terbit itu sebenarnya kayak kita sekarang pegang 100.000 rupiah nih uang kertas, itu bakal tertulis nilainya 100.000 digitalnya di dompet kita nanti. Misalnya kita punya di dompet kita sekarang 500.000 rupiah uang kertas, itu akan tertulis digitalnya 500.000. Jadi sebenarnya cuma pemindahan fiat money nilainya ke nilai digital, itu aja. Gitu. Jadi nggak bisa itu digunakan untuk misalnya kalau kayak Ethereum dijadikan untuk kontrak dan lain-lain, itu udah berbeda konsep sih. Digital currency punya central bank dengan cryptocurrency ini beda. Secara fundamental beda gitu. Kalau cryptocurrency ini setiap dari ini mereka punya fungsinya tadi dari white papernya, tapi kalau digital currency itu hanya digitalisasi dari uang kertas, fiat money. Itu tujuannya sebenarnya pemerintah ingin mengawasi atau memonitor pergerakan rupiah. Kalau sekarang kan nggak banyak rupiah yang nggak kelihatan gitu kan, nggak bergerak kan. Karena misalnya di cash-in tadi untuk kalau misalnya kita di bank atau segala macam kan itu pemerintah punya aksesnya ya ke bank-bank gitu kan, tahu oh di bank BRI ada sekian, di ini ada sekian gitu. Tapi kan uang yang ada di cash kita pemerintah nggak bisa ngatur kan, pemerintah Ya. nggak bisa monitor kan. Nah itu sebenarnya pemerintah mau memonitor itu supaya lihat pergerakannya seperti apa.
Oh gitu. Kemudian kan ini juga mungkin mencegah untuk pencucian uang ya, atau enggak Iya, jadi betul kayak gitu. transaksi-transaksi yang sifatnya biasanya sih kayak korupsi gitu kan, orang bawa Mhm, koper gitu langsung dalam bentuk iya. uang cash supaya nggak ke-track. Nah, dengan adanya uang digital yang tadi diciptakan oleh BI tadi, ya harapannya setiap digit yang ada di dalam uang kertas kita tuh kan ada nomor Mhm. serinya, itu bisa ke-track kayak gitu. Kalau emas kan ada fisiknya, Mbak, kalau emas. Iya, emang bener. Tapi konsepnya tadi, emas itu kan harus digali gitu ya, harus dicari, kemudian ada penambangnya. Sama halnya dengan si cryptocurrency tadi atau koin-koin tadi, ada penambangnya. Yang bedanya kalau mungkin emas itu ditambang pakai tenaga gitu ya, pakai tenaga, pakai, mungkin analisis geologi kali ya, dengan analisis geologi, kandungan batunya, kandungan tanahnya, apakah mengandung emas atau enggak. Nah, kalau yang ini memining-nya itu menggunakan, algoritma gitu ya, Mbak, ya, dan kita sebagai miner mungkin harus menebak-nebak kira-kira algoritma apa yang cocok gitu ya untuk bisa mendapatkan satu atau 2 koin kayak gitu atau gimana tuh, Mbak? Betul apa enggak nih Iya, pernyataan nanti, untuk itu sistem itu sendiri sih yang menebak. Sistem secara otomatis. Jadi kita bukan kita yang memasang algoritma itu. Jadi sistem yang kita pasang nanti dia akan bekerja terus 24 jam untuk coba sama atau enggak, sama atau enggak, sama atau enggak. oh gitu. Tapi kita nggak bikin algoritmanya atau gimana? Enggak ya? Enggak. Nggak bikin Kita cuma algoritma. modal cuma kita cuma modal tadi kayak VGA dan lain-lain gitu. Mungkin bisa nanti kalau ada sesi pembahasan apa mining gitu kan itu bisa Oke. detail. Oke. Heeh, ya. Apakah cryptocurrency akan jadi the mother of bubble kata Mbak Weni? Oh, Mbak Weni nih. Iya, tadi cryptocurrency Iya ini tadi ya ada pattern-nya sejarah ini tadi sih, ya. heeh. Mhm. Memang ada sejarah kalau dot-com bubble kan tadi banyak perusahaan-perusahaan yang IPO gitu. Kemudian tiba-tiba bubble cuma bertahan beberapa aja. Ya kalau kalau kita melihat sejarah dan memang ahli-ahli dari dunia kripto pun, misalnya kayak Ari Paul ini pun udah bilang kayak gitu sih. Memang secara fundamental nggak semuanya gitu. Sama kayak tadi kan, dari 66 ini, 66 di 2013, nggak semua nih sebenarnya bertahan. Jadi ini bukan sebenarnya 66 4.500 itu bukan berarti 66 di 2013 itu sekarang eksis dengan punya nilai, tapi bisa jadi ini tuh cuma tinggal 2, ya ini yang baru lagi gitu. Tiap Mhm. ya akan tergantung dari time frame-nya kita mau pasang berapa gitu. Oke oke oke. Kemudian ini dari Mbak Petra, baca chart kripto apakah bisa pakai analisa teknikal tadi kalau memang tujuannya untuk trading ya ada bisa dibaca gitu ya dari pergerakan harganya kayak moving average atau apa gitu. Dan memang kalau dari beberapa ahli mengatakan sih di 2022 bakal turun lagi nih Bitcoin. Gitu. Jadi kayak sempat kalau memang mau masuk banyak nanti sabar aja tunggu 2022 gitu. Tapi beneran nih, kayak kan orang kayak nanti kalau udah malah makin naik gimana gitu kan. Nah, Mmm, jadi biasanya solusinya adalah kan kalau mungkin udah familiar dengan istilah DCA ya, dollar cost averaging. mhm. Ya, itu juga bisa. Sekarang tuh istilahnya Satoshi cost averaging kan. Udah nggak dolar lagi. Bentar lagi. Langsung Oke. Satoshi cost averaging. Jadi kayak kita nabung, kayak nggak berasa 200.000 beli, 500.000 beli, itu juga bisa. Kalau bingung ya mau masuk sekarang atau enggak nih, gitu. Atau tahun berapa. Nah, Mbak, tadi kalau misalkan, koin tersebut mencapai nilainya nol, misalkan udah nggak ada nilainya lagi, itu, bakal ada kemungkinan naik lagi atau enggak? Kita nggak ada yang tahu ya, kalau misalkan ada yang mau beli, ya berarti naik lagi gitu ya. Iya, kalau kemungkinan ada. Ada pasti ya, ada resiko untuk jadi nol, kayak gitu. Dan kalau memang misalnya jadi nol, ya ya udah, berarti emang udah capital loss kita aja, seperti itu ya, dan menjadi resiko kita yang harus kita tanggung ya. Mbak, kalau bisa ajarin Sama cara kayak lihat saham kan banyak. sahamnya udah gocapan atau bahkan delisting ya sahamnya. Ya udah gitu kan wassalam. Kemudian Mbak, kalau misalkan mau cari white paper itu di mana sih? Mungkin Mbak bisa tunjukin gimana caranya supaya kita yang awam itu bisa tahu dan memilih, jenis koin mana yang mau kita beli gitu, cara untuk analisis white paper-nya itu nyarinya di mana? Iya. Nah,
memang inilah PR-nya gitu kan. Kalau misalnya kita di saham, enak kan kita udah IDX, kita pilih laporan keuangan, di atas klik langsung kita bisa search by ini kan, apa namanya, chatnya, nomor ininya kan, kode sahamnya kan. Kode tikernya. Di kripto itu masih jadi PR, kita harus cari sendiri gitu karena terpisah-pisah gitu. Kayak misalnya kalau yang white papernya si Bitcoin ini bisa di bitcoin.org gitu karena ada beberapa developer dan komunitas yang memang mereka concern dengan ini, mereka masukin, dan ada juga yang translating ini ke bahasa Indonesia gitu kan karena memang ingin mengedukasi, meliterasi kayak gitu. Jadi memang kita tempatnya beda-beda gitu. Jadi kita cari-cari kayak kita bisa mungkin pakai keyword sih kayak Ethereum white paper gitu. Nanti ada beberapa situs yang menyediakan itu. Oke. Mbak, kemudian ini ada yang tanya juga, sebetulnya cryptocurrency gini di masa depan bisa nggak sih sebagai alat transaksi jual beli misalnya gitu? Kalau tanya bisa, tapi apakah Di regulasinya ya? itu negara itu mau? Nah, ini ada slide terakhir sih. Mungkin tadi sempat lihat juga jadi pertanyaan di chat ya, ada beberapa. Gimana sih regulasinya di Indonesia? Jadi ada dua, ini yang menjadi dilema terbesar sih. Dilema terbesar dari saya pribadi juga. Jadi dari sisi Bapepti atau pemerintah ya, memang pemerintah akhirnya menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi karena melihat Bitcoins atau other crypto itu sebagai komoditas. Artinya dia sebagai alat pembayaran tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hanya rupiah yang diterima oleh negara yang sah gitu kan. Bank Indonesia nggak akan mau alat pembayaran selain rupiah gitu kan. Rupiah. Jadi nggak, sejauh ini sangat sulit gitu mereka kripto menjadi alat pembayaran. Tapi pemerintah akhirnya melihat bahwa ini bisa sebagai alat investasi lewat dari hasil rakornya dengan Kemenko Perekonomian gitu kan, bahwa memang pertimbangannya secara ekonomi ini punya potensi investasi yang besar. Kalau dilarang nanti investasi banyak yang keluar, atau kalau kita sebenarnya kan capital outflow ya, banyak yang keluar gitu, sayang. Nah, itu juga kemarin pertimbangan dari Menteri Keuangan India gitu. Jadi sayang sih, apalagi developer India kan jago-jago tuh. Kalau misalnya di-ban, sayang banget kan, kehilangan banyak capital inflow gitu. Nah, kebalikannya kita bisa lihat nih, MUI untuk teman-teman yang muslim, MUI state-nya gimana sekarang? MUI membolehkan kripto itu sebagai alat pembayaran. Tapi tidak boleh menjadi alat investasi trading gitu. Jadi hukumnya mubah jika Bitcoin digunakan sebagai alat tukar. Tapi haram diberlakukan jika Bitcoin sebagai investasi. Gitu. Nah, ini balik lagi ke teman-teman ya, gimana menyikapi ini gitu kan? Apakah tetap mau berinvestasi atau seperti apa? Karena memang ini saat ini karena memang belum ada kayak kalau di saham kan underlying asetnya jelas ya. Kripto ini kan underlyingnya tadi kan masih kayak trust, atau kalau misalnya orang-orang tuh ya saya kesini karena teknologinya gitu kan. Nah, memang ini untuk yang ini masih perdebatan di antara kita sesama muslim gitu kan, gimana sih alat investasi gitu, apakah boleh atau tidak. Tapi kalau untuk MUI state-nya seperti ini. Kayaknya harus saya sampaikan. Ya. Makasih banyak nih atas klarifikasinya ya. Jadi sebetulnya di Indonesia sendiri diatur oleh Bapepti ya, karena ini termasuk dengan komoditi. Karena jadinya tadi ini merupakan komoditi, sehingga diperbolehkannya sebagai alat investasi aja. Jadi kan banyak kapital yang masuk sebetulnya ya ke kita. Nah, sedangkan untuk jadi alat pembayaran itu nggak boleh, karena memang alat pembayaran kita yang sah di Indonesia adalah rupiah kayak gitu. Tapi kebalikannya nih dari sisi MUI, karena tadi kita kalau misalkan investasi kripto ini nggak ada underlying asetnya, beda dengan saham gitu ya. Kalau saham kan kelihatan ada produknya, ada usahanya, bisa kelihatan jelas seperti itu. Kemudian nih ada Mbak Ulfa juga masuk ke Dogecoin, cuma modal 200.000 sekarang udah dapat 1000%. Nah, ini khawatirnya juga masuknya itu berdasarkan analisis yang kuat atau hanya spekulasi aja ya, itu mungkin yang masih menjadi perdebatan dari sisi MUI-nya. Kemudian Mbak Nita, cryptocurrency, ini udah. Kemudian ada fee jual belinya nggak sih? Kayak tadi di rekeningku, kemudian di pintu, itu pasti ya? Pasti ada ya, ada fee jual dan belinya ya. Kemudian settlement-nya itu langsung real time atau gimana Mbak? Iya, settlement-nya langsung real time.
kayak jual beli saham ya? Mm-mm. Hmm, oke. Ini Mbak Dila, Mbak beda blockchain dan cryptocurrency apa ya? Ini tadi dibahas banget di awal. Jadi kalau blockchain itu teknologinya ya Mbak ya. Mm-mm. Betul. Memang menarik banget cryptocurrency ini, udah bisa sampai DP rumah. Bahkan temenku ada yang bisa sampai beli rumah. Wow. Sebenarnya pengen fokus ke koin yang memang fundamentalnya bagus. Ya, bisa dicoba dengan analisis yang ini ya, maksudnya resiko ya ditanggung sendiri dan do your own research gitu. Sama setuju 1% aja, benar. Hai Nita, aku mau tanya dong dengan profil Bitcoin yang high risk, boleh tahu kapan ada ancang-ancang keluar dari pasar dengan pengalaman Nita sebagai Bitcoin holder dari tahun 2017? Ada rencana mau dijual nggak, Mbak? Ya, jadi kalau saya pribadi ini jujur-jujuran aja ya. Jadi sebenarnya saya masuk itu karena teknologinya gitu. Saya percaya sama teknologi. Saya dulu nggak meriset ininya sih, posisi MU itu seperti apa. Karena memang dulu waktu itu belum keluar di tahun itu, belum ada statement. Karena baru keluar kan pas udah itu saya masuk karena memang ada itu. Kalau saya akan hold sampai itu bisa diterima sebagai alat pembayaran. Jadi kayak misalnya sekarang Tesla udah bisa nerima, sempat ada ini kan isu bahwa Tesla akan menerima Bitcoin bayaran pembelian mobil Tesla dengan Bitcoin kayak gitu. Wow. Gitu. Jadi itu sih saya posisinya sekarang itu hold sih, hodl ya. Kalau misalnya orang yang ngerti kripto, ininya hodl istilahnya. Hold. Hodl tuh apa? Orang yang megang kripto gitu. Iya, orang yang nggak mau melepas Oh. kriptonya disebutnya hodl. Jadi dulu tuh ada yang rame di forum, dia salah gitu, bukan hodl tapi jadi rame gitu di forum. Oke. Mbak Nita, ini ada yang tanya juga, kalau biasanya Mbak Nita tuh ngikutin influencer siapa sih yang suka bahas Bitcoin katanya? Kayaknya di Clubhouse banyak ya Mbak ya? Iya, di Clubhouse banyak. Terus diskusi sama teman-teman juga banyak sih. Kalau misalnya di Clubhouse itu ada siapa, Pak Mariadi ya kan, itu juga salah satu, dia udah ex-banker terus mulai main ke kripto gitu. Terus ada Douglas Tan, terus Wendy juga ada. Iya sih. Boleh Saya tulis banyak. nggak namanya di kolom chat atau nanti ya? Iya, boleh. Takutnya teman-temannya nggak nangkep. Nah, kalau dari sisi Mbak Nita sendiri, kenapa Mbak Nita kok bisa tertarik ke sini? Dari sisi teknologinya mungkin ya? Tadi ya, dari sisi Iya, betul. Iya, dari sisi teknologinya. Jadi kayak misalnya, bentar saya balik. Ya, kalau dari Bitcoin kan dia sekarang posisinya adalah sebagai store of value ya, dia ya digital gold tadi. Kalau saya tertarik sama yang nomor 2 nih, Ethereum, karena Ethereum ini smart contract. Jadi banyak sekarang fintech dan lain-lain menggunakan smart contract dengan Ethereum ini. Jadi saya lihat bagus sih ini. Kita bisa mencatat database dan segala macam dengan digital gitu. Dan itu udah history recordnya udah bagus gitu. Jadi kayak digitalisasi yang biasa kita sekarang lakukan manual gitu. Jadi saya tertarik banget dengan ini dan harapannya sih blockchain ini bisa diterapkan nggak cuma untuk cryptocurrency gitu, tapi untuk kayak pemerintah dan lain-lain. Smart contract itu gimana sih Mbak? Iya, smart contract itu jadi kayak mencatat kontrak atau agreement kita tapi secara digital gitu di sistem gitu. Jadi nanti sistem itu pun ada ekosistemnya. Kemudian nanti kalau misalnya ada kontrak baru dibuat, para holder atau yang punya dari ekosistem itu, mereka bisa ditanya nih, dimintain approval-nya gitu. Jadi kayak approve atau enggak gitu. Nah, itu bisa dipasang sistem itu di misalnya kayak kita pinjaman gitu, pinjaman ke bank. Nah, kalau misalnya kalau ke bank itu kan ada account officer dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dengan smart contract itu udah berjalan dengan sistem gitu. Sebentar. Terus katanya di Ethereum itu ada gas. Itu maksudnya apa? Ada gas, maksudnya gas apa? Mungkin Mbak Petra mau open Boleh? gas. Maksudnya gasnya itu apa? Mbak Petra? Halo? Ntar aku ketik ya Mbak, aku nangis sebentar.
Oke. Iya, oh iya Oke, siap. nggak apa-apa. Ya udah lanjut aja. Ada dari Mbak Anissa, "Mbak, temenku nyebut ada edisi cash. Aku sendiri baru denger dan baru sempet googling barusan. Apakah termasuk salah satu cryptocurrency juga? Apa edisi cash?" Edisi case, oh iya kalau aku baru denger sih, tapi nanti kalau dicari dia munculkah di ini di kripto? Kodenya apa ya? Mbak Anissa mungkin Isi. mau mau open mic? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Nih teman-teman, silakan diskusi kalau misalkan ada yang mau open mic nanya langsung sama Mbak Nita, terkait dengan cryptocurrency ini. Jujur sih kalau saya juga masih belum sama sekali belum menyentuh, cryptocurrency ini, walaupun memang background-nya dulu saya IT ya dan emang, teknologi blockchain ini sangat menarik tadi kan. Jadi sesuatunya udah apa ya, udah dibuat secara otomatis, kemudian transaksinya juga 24 jam kayak gitu, nggak seperti halnya di pasar bursa ya yang ada jam-jamnya. Kemudian yang pasti itu sih tadi ya, do your own research karena ini apa, instrumen investasinya yang lumayan cukup tinggi resikonya, sehingga akan lebih baik memang 1% aja dari portofolio kita dan itu dijadikan sebagai, alat pembelajaran kita. Jadi emang investasi di knowledge dulu aja, karena kalau misalkan investasi di knowledge memang awalnya teori ikut dari ini ya, mungkin ikut dari webinar ini salah satunya. Tapi emang harus praktek juga ya, kalau praktek, pakai uang dingin dan ya kalau bisa yang benar-benar kita itu emang rela secara mentality dan secara kapasitas, secara psikolog kita rela untuk, hilang gitu dalam, apa, nominal rupiah tersebut. Ya sama Mbak Nisa Willianti, aku juga sama banget, masih mencerna banget dari sisi, ininya. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanya, Mbak minta nama Clubhouse yang tadi. Oh iya betul Mbak, minta alamat Clubhouse yang tadi nih, Mbak Nita nih kayaknya lumayan aktif nih di Clubhouse. Oh iya. Boleh nanti kita bikin ini ya, bikin room habis dari sini. Oh iya benar. Iya bikin room aja kita. Bisa Mbak, aku chat ya. Hmm. Nggak pakai iPhone, ya nggak apa-apa. Nanti kita nunggu Clubhouse-nya ada di Android. Aku sambil ngecekin Clubhouse nih. Nggak, Oke. nggak hafal HP ya soalnya. Kalau Ini baca-baca, yang lokal. oh ya oke. Ini yang Ethereum tadi, kalau baca-baca tiap transaksi pakai Ethereum itu ada fee yang disebut dengan gas. Cuman kurang paham bedanya fee yang biasa itu apa? Oh iya, sepengetahuan aku gini, memang karena ini dia utility token si Ethereum ini, fee-nya itu berbentuk gas itu maksudnya dalam artian ketika kita pakai itu ada fee cost-nya gitu. Kalau misalnya tadi kan kalau Bitcoin itu kita kayak ada energi untuk listrik dan lain-lain gitu. Kalau untuk si ini istilahnya gas gitu. Ethereum untuk itu. Udah ya, Danita Dilan, Maria Dilan. Oh, ini lumayan yang aktif di ini ya, yang aktif di apa namanya, aktivis ya, atau enthusiasm of cryptocurrency ini. Oke, Mbak tadi itu Mbak Pepti bilang sebagai alat investasi, tapi MUI bilang sebagai alat tukar. Memang kita bisa beli apa pakai Bitcoin di Indonesia? Tadi bisa melalui exchange tadi ya, mungkin Mbak Aliza baru gabung. Iya, mungkin pertanyaan ini benar sih. Jadi kayak kenapa MUI itu membolehkan sebagai alat pembayaran, sedangkan kan nggak bisa kita pakai Bitcoin. Pakai transaksi. Di Indonesia nggak bisa, betul. Iya, kayak gitu makanya. Jadi memang kalau MUI dia kan
melihatnya bukan dari scale negara ya, tapi dari hukumnya, hukum fikihnya gitu. Jadi memang dia nggak memperhatikan Bitcoin ini bisa jadi alat pembayaran apa di Indonesia, dia nggak memperhatikan itu, tapi memperhatikan dari konsepnya Bitcoin itu gitu. Jadi kayak diperbolehkan untuk sebagai alat tukar. Gitu. Jadi bukan untuk komoditas, sama seperti kita uang kan, kalau foreign currency atau kita main foreign exchange, forex itu kan di MUI tidak dibolehkan kan untuk kita alat investasi karena dia dinilai sebagai mata uang untuk kita alat tukar gitu. Ada rekomendasi platform Mbak untuk di kripto enggak? Ya kalau di lokal aku rekomendasi sih Pintu karena memang murah ya 4.500 cost-nya sekarang. Kalau kita mau ini, kalau yang lain kan rekeningku dan lain-lain pakai percentage ya. Jadi kalau semakin kita banyak ininya transaksinya semakin besar kan. Kalau di Pintu itu udah 4.500 berapapun kita transaksinya. Tapi uang kita sebetulnya kan kalau kayak beli reksadana itu di bank kustodian misalnya kayak gitu. Nah kalau ini sebetulnya uang kita disimpan di mana Mbak? Di bank juga? Nah, kalau uang kita kan udah diubah jadi kripto tadi ya, udah diubah jadi kripto. Itu memang disimpan ada percentage-nya tuh. Disimpan sama si exchange-nya, ada juga disimpan sama custody-nya. Jadi dibagi, kalau misalnya di Indonesia itu dia dibagi. Jadi dia dibagi kayak 30% itu dipegang sama pedagang fisik aset kriptonya, exchange-nya. Kemudian nanti untuk 70% ada pengelolanya. Jadi nanti ada pihak-pihaknya itu ada exchange-nya. Exchange-nya itu kan kayak tadi Pintu, Indodax dan lain-lain. Tapi ada juga storage-nya atau pengelola tempatnya. Dia sebagai depositorinya. Jadi memang dibagi tuh ada sekian persen. Misalnya 30% di pedagang fisik disimpan sama exchange-nya, 70%-nya disimpan sama depositorinya atau pengelola tempatnya. Jadi kayak risikonya jadi terbagi kan. Dan 70 ya, 30 dan 70. Jadi 30 itu di exchange-nya. Cold storage ya. Oh, di cold storage 70 di cold storage-nya. Ya, 70 di tempat ya penyimpanannya, cold storage, 30% di pedagang fisik aset kriptonya. Nah, kalau misalkan di saham itu kan ada satuan lot. Kalau di Bitcoin ini enggak ya. Jadi kayak kita beli emas digital ya, boleh dari 50.000 seperti itu ya. Ya, betul. Ya Bu Yuliani, jadi kalau misalkan ini analoginya kita seperti halnya kayak beli emas digital. Jadi nanti di-convert dengan 50.000 itu dibagi per 1 gram emas, harga emas yang berlaku tuh berapa, nanti kita dapat berapa, 0,00 berapanya. Nah, koin pun sama gitu ya. Kalau kita beli 50.000 berarti nanti dapat 0, berapanya harga koin gitu ya, per koin atau gitu. Kemudian kalau kripto kita disimpan sama exchange aman nggak Mbak? Atau lebih aman ditransfer ke wallet? Nah itu ya. Jadi memang ada risikonya dua-duanya. Jadi kalau exchange-nya bangkrut, itu bisa jadi hilang. Jadi nggak ada gitu. Jadi memang ini juga aku juga masih jadi pertanyaan sih, apakah kalau misalnya kita di bank kan ada LPS ya, jelas ya, sekian persen kita dilindungi nilainya. Tapi kalau di kripto ini nggak ada pihak yang melindungi nilainya gitu. Bapepti pun aku cari belum ketemu kayak berapa percentage, apakah resikonya mereka tanggung atau enggak, tapi belum ketemu. Jadi ya kita menghitung itu sebagai resiko. Jadi misalnya tiba-tiba misalnya Pintu, Indodax atau Binance itu collapse, ya udah. Berarti makanya kenapa orang-orang yang punya miliaran Bitcoin dan mereka udah paham dengan resiko-resikonya, biasanya mereka punya wallet sendiri. Jadi mereka beli misalnya di Binance, kemudian mereka pindahkan itu ke wallet mereka. Tapi untuk wallet sendiri tadi kan ada resikonya, private key-nya bisa hilang. Misalnya kita simpan di notes, HP kita kecuri, terus kita nggak punya backup lagi, misalnya seperti itu. Atau kita taruh di kertas, tiba-tiba kertasnya hilang atau segala macam, itu kan juga ada tuh risikonya. Atau walletnya misalnya kita install mobile wallet kayak Blue Wallet, terus Blue Wallet-nya udah collapse juga nih. Terus nggak simpen private key-nya itu gimana kan? Nah, jadi sebenarnya kita harus menyimpan private key itu sendiri gitu. Nah, akhirnya tadi ada solusi yang ketiga yang kayak Casa.Hodl itu. Jadi kayak multisig namanya, multisignature. Jadi kayak kita assign beberapa orang untuk bisa kalau kita mau transfer itu atau mau apa itu kita assign beberapa orang. Jadi kayak leveling keamanan, level security-nya. Jadi nggak cuma kita, misalnya Mbak Dian, Bu
ya nih Mbak Petra itu harus approval, harus berempat itu kita approve misalnya kayak gitu. Ada Oh ya, jadi ada multi levelnya gitu ya untuk approval kalau misalkan mau ditransaksiin ya gitu ya. Kayak kita terutama untuk yang perusahaan kan, company. Sekarang company apalagi udah invest ke Bitcoin gitu kan, kayak MicroStrategy dan lain-lain. Mereka assign beberapa orang misalnya. Jadi CMO-nya mungkin yang paling bukan CMO, CMO-nya mungkin yang paling atas, kemudian ya ada releaser maker kayak gitu kali ya, ada berjenjangnya siapa yang bisa approve semuanya. Oke, nah teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau mau open diskusi, open mic juga boleh banget kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan. Gimana nih setelah ikut dari sini, apakah ada yang langsung mau riset-riset cryptocurrency dan mulai investasi, tapi dari forum, maksudnya dari sisi sisi form registrasi itu ada juga beberapa yang emang udah pada mulai investasi di kripto ini, tapi mostly belum sih, jadi mungkin hanya sekitar 10%, 10% dari lumayan hebat. Hebat. Ya betul. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi, kita foto dulu aja ya. Teman-teman boleh dong dibuka kameranya. Supaya kita bisa foto dulu. Mbaknya boleh exit dulu ininya exit share screen-nya. Boleh tutup. Stop share. Ya. Oke. Istilahnya masih bikin bingung ya, emang bener sih tadi juga masih banyak banget istilah-istilah yang masih baru banget didengar. Jadi setiap kali investasi itu kalau bisa kita invest in knowledge dulu ya. Jadi please banget untuk riset-riset dulu sebelum benar-benar kita mulai. Tapi kalau misalnya udah firm, yuk mulai eksekusi karena ya financial itu must be praktikal gitu, jangan hanya dari sisi teori aja. Sama halnya dengan hal yang paling mendasar gitu, seperti kayak bikin budget mungkin ya, catat keuangan, investasi pun sama harus dipraktekkan. Oke teman-teman, makasih banyak. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak nih Mbak Nita atas waktunya. Teman-teman makasih banyak juga. Mudah-mudahan bermanfaat dari sisi ilmunya. Mbak Nita juga makasih banyak ini udah meluangkan waktu di sela-sela long weekend-nya. Halo Mbak Rahmania. Akhirnya buka kamera. Oke. Mbak Dian itu kayaknya udah terakhir tuh ada yang nanya tuh. Nggak nanya sih. Oh iya, Mbak Anissa mau cerita. Adikku cerita sekarang Mas ada kayak semacam digital penyimpanan gitu. Si kripto ini jadi mirip-mirip sama emas digital ini enggak ya? Ya. Beda karena kalau emas yang kita beli itu ada konversinya ke emas yang asli, emas fisiknya. Ya. Gitu kan, dan menyesuaikan harga emas yang tadi, kalau misalnya tadi kan ada beberapa grafik, ada emas, Bitcoin, dan lain-lain, itu dia menyesuaikan harga emas yang di situ. Tapi kalau Bitcoin, dia kayak istilahnya aja, dia sebagai digital gold, tapi dia tetap basisnya dan harganya harga Bitcoin. Gitu. Jadi udah nggak bisa, udah beda, secara fundamentalnya beda. Gitu. Sama tadi nanya ini exchange berapa lama? Beda-beda tiap exchange. Kayak suami saya di toko kripto nggak di-approve sampai sekarang gitu kan. Oke. Katanya karena ada kesalahan dan lain-lain. Kalau Pintu lumayan cepat, Binance juga lumayan cepat. Gitu. Jadi maksudnya berapa lama tuh transaksinya atau open account-nya? Open account. Jadi nanti kan ada KYC-nya juga kan untuk cek dulu nih. Gitu, nomor rekening, terus foto dan segala macam, sama kayak kita kalau buka Ajaib ya, sekarang kan udah kayak gitu lah. Ada QIC-nya. Terus kemudian emas digital tadi yang berbeda. Oh, jadi memang harus ada proses approval-nya gitu ya. Jadi butuh berapa lama. Terus ini kalau mau baca-baca lagi di mana ya Mbak Nita, ada rekomendasi website atau situs mungkin untuk bisa belajar mengenai cryptocurrency ini? Nggak ada satu yang ini karena dinamis banget dunia kripto ini. Jadi saya lebih kayak
lebih banyaknya sih diskusi. Jadi kalau udah diskusi terus kayak saya tadi misalnya nggak ngerti di term apa, saya googling sendiri gitu. Term saya cari tahu gitu kan apa, terus nanti tanya ke teman gitu kan dan lain-lain gitu sih. Dan biasanya kayak tadi yang saya sebut ya, misalnya kayak Douglas kan dia punya grup ini kayak grup apa namanya? Telegram gitu-gitu. Terus kadang saya buka di situ, cuma karena kadang suka rame banget, jadi udah nggak diikutin banget gitu. Jadi lebih ke self ini sih, self study kalau saya pribadi. Oke. Ada lagi yang tanya, kalau capital gain dari kripto itu gimana ya? Ya mungkin ada selisih dari harga beli dan harga jual ya Mbak ya, atau ada lagi? Iya, betul. Biasanya kalau misalnya di saham itu kan enak ya, kita kelihatan kan percentage-nya. Tapi kalau di exchange itu beda-beda sih, UI UX-nya itu sekarang nggak sebagus saham, mungkin karena harganya terus berubah banget. Jadi kita biasanya kalau yang memang suka merhatiin itu kita bikin Excel sendiri. Jadi kayak kita beli berapa, terus nanti kita ubah ngitung sendiri Berapa? nih floating gain kita berapa. Mungkin exchange-nya mungkin masih baru juga ya. Maksudnya tuh seiring berjalannya waktu seharusnya nanti diperbaiki juga tuh mungkin ya dari sisi tampilan, dari sisi fiturnya mungkin lebih diperkaya kayak halnya dengan saham. Dulu kan juga awal-awal kan masih berupa black screen misalkan kayak gitu. Kemudian ketik-ketik, sekarang tuh UI UX-nya udah pada bagus kayak gitu. Oke, teman-teman, ada lagi yang pengen ditanyakan nih sebelum Mbak Nitanya? Oh, Amit. Selalu amazed dengan Mbak Nita katanya. Wah, kayaknya penggemar dari lama nih Mbak Denisa Alfionita. Oh, Mbak Denisa. Iya, itu teman kuliah. Denisa banyak nih. Denisa, Mbak Esti, Mbak Nita, Syari. Kalau saya langsung follow Mbak di Wendy. Clubhouse-nya. Nanti nungguin Mbak Nita kalau pas lagi. Iya bener ya. Iya, mungkin yang punya Clubhouse kita bisa bikin room di Clubhouse mungkin, Mbak Dian. Siap. Nanti apa ya, mami-mami investor gitu ya. Siap. Amin. Oke, kuliah di mana emang dulu Mbak katanya? Di UGM ya tadi dan di Jepang ya. ya. Di Tohoku ya Mbak ya? Iya, aku sempat exchange di Tohoku setahun. Berapa berarti? Oh, tahun berapa itu? Tahun 2014. Oh, Mbak Petra pernah ke sana? suami master di Todai. Oh, di Todai. Tahun 2014 juga. Tokyo ya? Iya. Oke teman-teman, supaya besok juga weekend ya, nggak apa-apa Mbak Ulfa, nanti Android menyusul mungkin ya Clubhouse. Saya juga udah jarang aktif lagi sih, maksudnya ya kayak dengerin gitu, kadang kelewatan, kadang bosen juga misalkan kayak gitu. Oke, Mbak Nita, makasih banyak atas waktunya udah mau sharing. Kita jadi beberapa tahu yang mengenal istilah-istilahnya, tapi kita jangan berhenti belajar di sini ya teman-teman. Jadi memang harus tetap riset terus, terutama ini kan uang kita ya. Jadi di mana kita berinvestasi ya. Itulah kepercayaan kita menaruh saham berarti kita percaya di pasar modal, misalkan di saham kita naruhnya di deposito ya di deposito. Kemudian sekali lagi bahwa investasi itu ya memilih investasi itu ya sangat personal, sangat cocok-cocokan dengan kita. Ibarat kita kayak memilih baju, mungkin baju ini nggak cocok dia gitu, atau mungkin kita milih baju juga ada tujuannya mau dipakai ke pesta apa ke pantai atau kemana, sama halnya kayak investasi gitu, tujuannya buat jangka pendek, jangka panjang, buat apa gitu, mencari arus kas atau mencari capital gain. Jadi memang harus dipilih dulu gitu. Jadi kebutuhannya buat apa, tujuannya buat apa, kemudian sesuaikan juga sama profil risiko kita. Kadang kita misalkan lagi musim dingin ya kita nggak pantas pakai bikini misalkan kayak gitu ya, sama seperti itu. Mungkin kita karakteristiknya profile risknya ada di sana ya mau dipaksakan juga gimana. Tapi kadang-kadang juga profil resiko itu bisa berubah karena seiring dengan apa ya bertambahnya knowledge, bertambahnya pengalaman. Biasanya yang awalnya takut-takut beraninya misalkan di deposito, oh tahu ya kalau di deposito ternyata ngumpulin dana pendidikan yang panjang banget itu nilainya gede banget. Jadi mau nggak mau kita mungkin harus naik nih ke reksadana saham, misalkan kayak gitu. Jadi kita tahu menambah knowledge kita dan kita sadar bahwa kalau misalkan kita hanya di satu instrumen saja itu nilainya tinggi banget gitu. Jadi kita mau nggak mau memang harus di spread atau didiversifikasi ke instrumen lain supaya ya tujuan kita tetap tercapai kayak gitu. Nah ini salah satu instrumennya yang memang sangat baru banget.
justru saya juga baru kenal dengan istilah-istilahnya juga. Jadi setelah dari sini mungkin teman-teman bisa riset-riset lagi apakah cocok buat kita. Kemudian kalaupun itu ya memang selalu gunakan uang dingin tadi ya kata Mbak Nita juga, dan selalu invest di knowledge first tadi. Oke Mbak Nita dan teman-teman semua, happy weekend. Ini pada long weekend ya kayaknya ya hari ini ya, hari kejepit nasional. Oke teman-teman silakan, ini udah secara official ditutup. Mbak Nita makasih banyak ya atas waktunya sekali lagi. Ini berharga. Makasih banyak Mbak Nita, Mbak Iya, Dian. silakan live. Oke, terima kasih banyak Mbak Nita atas ilmunya. Mbak Dian, makasih ya. Sering-sering ada kegiatan biar belajar terus. Nanti kapan-kapan Mbak Yuliani yang sharing nih. Boleh. Oke, izin live ya. Para ibu-ibu semua. Ya. Mbak Dita, ini nanti aku recordkan ini, nanti di-share di website Investing Mom nggak apa-apa ya? Maksudnya Mbak Dita boleh, maksudnya boleh share ke teman-temannya atau siapa gitu. Ya. Mbak Dita, makasih banyak ya atas waktunya. Ya, izin live ya Mbak Dian, teman-teman semua. Teman-teman boleh live ya. Saya end meeting ya. Terima kasih banyak.